Iya, semua orang punya waktunya sendiri-sendiri ya. Artinya kayak studi tadi. Studi itu ya kadangkala harapan kita itu bisa tadi lulus tepat waktu, tapi ternyata banyak hal-hal di luar kendali kita yang nggak bisa kita antisipasi. Kadangkala kan kita juga kalau kok susah ya tak hindari aja, tapi kalau dihindari itu ya makin nggak selesai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Bidik Podcast episode keempat. Dan hari ini kita kedatangan seorang dokter anyaran. Ya, oke. Beliau adalah Bu Fauzia. Saya biasa memanggil dia itu Mbak Ezi ya. Atau teman-teman mahasiswa juga biasa memanggil beliau Miss Ezi begitu ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Pak Yuda apa kabar? Baik. Gimana setelah ujian rasanya gimana? Rasanya plong. Plong. Iya. Oke, jadi Mbak Ezi ini baru saja selesai ya studi S3 di UNY ya, Iya. Mbak. Boleh cerita dong, itu disertasinya soal apa gitu? Ya, disertasi yang dikembangkan itu tentang pembelajaran antar budaya. Wow. Jadi judul disertasinya itu OUTNER. OUTNER itu akronim dari O-nya itu one, kemudian R-nya itu roof, kemudian N-nya itu nation, kemudian R-nya itu religion. Jadi one roof, different nation and religion gitu. Sebuah model pembelajaran untuk mahasiswa internasional yang ada di Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Oke. Itu judulnya semacam itu ya. Iya. Oke. Isinya kira-kira tentang apa sih gampangnya gitu secara umum? Isinya bagaimana kita membelajarkan budaya ya. Mungkin dari latar belakang dulu ya kenapa memilih itu. Di Universitas Muhammadiyah kan nggak hanya di UAD ya, di UMY, di Unisa itu banyak mahasiswa ada asing. Ratusan. Ya, ada ratusan. PTM ya. Ya, ada ratusan PTM. Kalau di Jogja yang besar ya 3 itu. Di 3 PTM itu punya mahasiswa internasional dan jumlahnya tidak sedikit ya, banyak. tidak sedikit banyak ya. Apalagi di UAD itu kalau kemarin dari data di KUI itu sebarannya juga bermacam-macam ya, nggak hanya dari yang dekat-dekat misalnya Thailand, kemudian dari China, ada juga dari Filipina, dari Mesir dan lain sebagainya. Jadi intinya kita ingin memperkenalkan budaya apa yang ada di Universitas Muhammadiyah supaya mereka itu bisa living together gitu under one roof. Nah, one roof-nya itu ya One roof-nya itu PTM. Ya, PTM itu. Different nation dan different religion. Jadi tidak semua mahasiswa asing yang ada di PTM itu kan beragama Muslim ya. Kebanyakan Iya macam-macam. macam-macam. Ya, bahkan ada yang mungkin juga tidak menganut beragama ya. Jadi tujuannya itu. Kemudian yang kedua ada juga kalau kita merujuk ke akreditasi ya di Burang AIPT itu juga ada persentase 0,5% kalau tidak salah dari seluruh jumlah mahasiswa itu memang harus ada mahasiswa asing yang diterima di universitas itu. Jadi yang saya lihat sejauh ini itu di UAD belum ada sebuah model pembelajaran interculture yang di itu PTM ya, di PTM. Ya, di PTM ya, di PTM yang itu betul-betul komprehensif. Artinya tuh selama ini baru misalnya memperkenalkan bagaimana mengurus visa, bagaimana hal-hal yang sifatnya normatif ya. Padahal kan mereka harus hidup di lingkungan Muhammadiyah gitu. Mereka harus hidup selama beberapa ya ada beberapa program ya dari KUI itu ada yang 2 tahunan, ada yang sama seperti S1 4 tahun gitu. Lama banget itu ya. Iya, padahal mereka akan menemui banyak hal yang mungkin bagi mereka baru yang itu tidak ada di negaranya. Belum lagi masalah bahasa. Bahasa yang berbeda, kemudian mungkin ada beberapa diksi dalam yang ada di bahasa Indonesia maupun di Islam terutama ya. Karena kan kita di bawah universitas yang di bawah ini ya, universitas di bawah PTM, PTM gitu. Jadi mungkin hal itu akan menimbulkan konflik jika itu tidak Sebagai contoh konflik yang sering terjadi tuh mahasiswa kita suka ngirim Mbak. Mereka kan diminta untuk berpakaian sopan tuh. Pakai celana aja nggak, celana ketat aja nggak boleh gitu-gitu kan. Terus mereka tiba-tiba mungkin melihat mahasiswa asing tuh pakai celana yang
outfit yang demikian. Nah, kan pada ngirim Mbak gitu kan. Nah, kira-kira salah satu ya itu salah satu juga yang konfliknya gitu kan. Ya, jadi banyak ya kita mengembangkan 14 topik untuk Outner itu. Jadi ada yang sifatnya generik, ada yang sifatnya non generik. Yang generik ya hal-hal yang sifatnya muamalah, misalnya bagaimana kita tolong menolong. Kalau itu kan normatif ya. Kalau meskipun dia beda agama kita tolong, jatuh kita tolong nggak apa-apa gitu. Tapi hal-hal yang bisa mereka temui, misalnya tadi kayak berpakaian gitu. Adabnya itu seperti apa? Kemudian sodako. Apakah ada konsep sodako? Kalau di sana mungkin hanya sebatas charity aja. Kalau di sini kan kewajiban banyak ya, ada sodako, ada zakat, ada banyak terminologi dalam Islam yang itu mungkin akan mereka temui gitu. Dan intinya adalah kita bukan ingin mempengaruhi belief mereka ya. Sekali lagi bukan ingin pengaruhi ya, karena dan nggak boleh juga. ya tidak boleh juga. Jadi intinya agar membuat orang itu menjadi lebih adaptif, kemudian dia bisa hidup bersama berdampingan. Karena kan ada mahasiswa asing yang belum pernah sama sekali ke Indonesia, jadi mereka betul-betul gampangannya gini, kalau kita bertamu ke tempat seseorang kan harus menghormati tempat kita bertamu, dan kalau bisa kita yang menyusahkan mereka gitu, kira-kira gitu ya. Kemudian bagaimana mereka merespon ketika ada dosen yang mengucapkan salam, kalau ada azan kemudian kok ada yang menghentikan suaranya. Menghentikan bicaranya. Ada cerita lucu nggak soal itu Mbak? Misalnya dalam penelitianmu ternyata pernah menemukan fakta nih. Jadi ya ada. mahasiswa asing itu merasa bingung gitu, atau ketika dosen mengucapkan salam dia bingung ngapain, itu ada kayak gitu. Waktu itu sempat diputar ada azan gitu ya. Terus mereka itu mereka kok seperti suara panggilan surga gitu. Tapi kemudian ini berapa kali Miss dalam sehari? Ada yang bertanya seperti itu. Kemudian ya ini 5 kali sesuai dengan waktu sholat umat Islam dianjurkan untuk sholat gitu. Ada yang berpendapat ya bahwa oke, saya akan menghormati itu. Misalnya mereka akan menghentikan suaranya, kemudian akan pergi. Misalnya kalau untuk pria berjamaah bersama, mereka akan menghargai itu. Tapi ada juga 1-2 itu yang secara eksplisit menyatakan bahwa kalau itu 5 kali berarti kan kali 5 per berapa menit gitu. Dia menganggap itu akan mengurangi jeda waktu pembelajarannya gitu. Sampai mereka berpikir itu juga ada gitu, dan itu disampaikan ke kita. Cuman kan bagaimana kita memberikan mereka itu pemahaman yang sama-sama bisa diterima tanpa menjudgment mereka ya. Bahwa di UAD itu hanya miniatur kecil. Sementara di luar itu banyak perbedaan-perbedaan itu, dan kalau itu tidak komunikasikan dengan baik, itu akan menjadi konflik. Karena kita tahu di dunia itu banyak konflik yang awalnya dari perbedaan identity, perbedaan religion, perbedaan ras, perbedaan budaya ya. Nah itu yang ingin kita minimize ya sedari kampus PTM tadi. Oke, menarik sekali. Terus nanti rencananya tuh hasil penelitiannya berarti bentuknya apa? R&D ya? Atau iya, apa? R&D ADDIE. Apa tuh R&D ADDIE? Apa? R&D itu ya salah satu jenis penelitian ya, R&D Research and Development. Jadi ADDA itu juga akronim dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Produknya, endingnya itu ada 3. Yang pertama buku pedoman Outner. Jadi bagaimana menggunakan Outner itu di kelas mahasiswa asing ya. Termasuk gurunya harus seperti apa, siswanya harus seperti apa. Kemudian yang kedua itu materi, ada 14 materi yang kita kembangkan dengan 14 topik yang berbeda, yang itu bersinggungan dengan Muhammadiyah dan Islam. Ya, kemudian yang ketiga, saya juga mengembangkan media pembelajaran ya, sebagai supporting itu ada VR, virtual reality. Jadi nanti mahasiswa asing itu bisa menggunakan VR itu, yang isinya VR itu yang device-nya adalah kacamata itu ya. Kacamata ya. Oh, metaverse banget. Ya, tinggal download di sini, kemudian mereka bisa seolah-olah berada dalam situasi yang memang kita buat berdasarkan topik-topik yang sudah kita kembangkan. Misalnya mereka jalan di Selasar, kemudian melihat ada beberapa slogan-slogan, kemudian seperti apa sikap mereka. Ya, gitu karena ya. Mungkin kalau di luar negeri
tagline atau sudahkah Anda sholat atau kan tidak eksplisit ya. Kalau di sini kan kita masih lihat ya di Mereka sekolah-sekolah gitu. Rata-rata kan negara sekuler ya maksudnya. Ya, makanya disebut Menganggap outner tadi. agama ya urusanmu pribadi gitu. Ketika Ya, lu di ya. publik ya udah, maksudnya urusan iya. Sementara kita kan negara yang Iya, ini ya, iya. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, terutama Iya, kalau di betul, PTM ya nilai-nilai Islam gitu ya. Karena outner tadi juga selain akronim juga ada filosofinya. Jadi outner itu kan kalau kita lihat seperti tempat apa yang untuk menaruh kertas-kertas itu ya. Apa tuh? Outner tempat kertas itu. File, tempat dokumen. Oh, yang kotak Kalau itu. ngurus CCP kan, nah itu udah kan namanya Oh, namanya outer. Iya. Aku kira outer tuh yang buat sarapan yang apa tuh? Apa itu? Outer. Apa yang buat sarapan tuh? Outer. Oats. Oh. Oh gitu. Ya, jadi kalau secara filosofi kalau kita lihat itu ya apa tempat menyusun dokumen itu ya. Ketika dokumen lama bertemu dokumen baru berkumpul aja itu sudah, kalau itu tidak ditata dengan rapi itu akan berantakan kan. Atau kalau itu berbeda antara dokumen satu dan dokumen yang lain, bukan karena saya banyak ngurusi akre ya, jadi harus C1 sampai C9. Ngurusin akre udah berapa puluh tahun ya? Sudah bertahun-tahun. Itu juga akan menimbulkan pekerjaan yang tidak baik. Nah, kalau hubungannya dengan mahasiswa internasional tadi ya itu, tadi yang dikatakan Pak Yuda, mahasiswa asing itu ada yang liberal, ada yang tidak punya macam-macam ya. Tapi bagaimana kita membuat mereka itu paham bahwa perbedaan itu lebih mudah mencari persamaan dibanding perbedaannya gitu. Itu kadang-kadang kita sibuk cari perbedaannya, padahal yang sama juga Iya, banyak. kira-kira itu ya. Oke. Dirimu kenapa tertarik dengan topik ini? Apakah pernah mengalami apa gitu? Pengalaman pribadi atau apa pernah? Apa ya? Gak ada ya kayaknya. Cuman banyak hal-hal baru di Muhammadiyah yang perlu kita ketahui juga ya. Tidak hanya dari segi budayanya aja, tapi dari aturan-aturan yang mungkin Pak Yuda juga tahu. Kita punya pedoman hidup PHIWM itu ya, yang kita jadikan pedoman untuk semua hal yang kita lakukan gitu. Mungkin ada hal-hal yang itu baru. Tapi rujukannya dari situ berarti, Mbak? Ya, dari situ. Cuma ini disesuaikan untuk konteks mahasiswa asing. Mahasiswa asing. Dan dari teori-teori yang digunakan. Oke, ini agak sensitif pertanyaannya. Kita tidak boleh campaign ini ya. Saya pribadi yang meyakini bahwa orang yang sudah beragama itu sudahlah suruh nyaman dengan agamanya. Kita tidak usah mengajak-ajak gitu. Karena tentu saja sebagai orang Muslim saya akan merasa senang kalau ada teman dari agama lain masuk agama saya dan pun sebagainya, itu kan sosiologis banget ya kayak gitu. Nah, kira-kira dalam perjalanannya itu ada nggak sih mahasiswa asing yang akhirnya menemukan sesuatu dan akhirnya memeluk Islam tuh ada nggak? Iya, sampai karena kan saya ambil data itu sekitar tahun kemarin ya, jadi sangat pendek waktunya. Artinya untuk mengukur apakah saya tidak ingin mempengaruhi religion, ya. Kita bicara interculture ya, budaya ya. Untuk mengukur apakah mereka paham dengan Islam atau Muhammadiyah secara komprehensif itu nggak bisa diukur dalam waktu short time gitu. Attitude itu kan juga nggak bisa diukur dalam waktu yang short time ya. Butuh waktu gitu. Mungkin nanti setelah mereka balik lagi ke negaranya, kemudian mereka cerita ke teman-teman atau koleganya, itu kan bagian dari effect, nurture and effect namanya ya. Paling enggak mereka akan kembali dan bercerita soal indahnya. Apa yang mereka temukan ketika berkuliah di PTM, mereka sharing ke sana. Itu sangat baik lah, cukup lah ya. Gitu. Sekali lagi bukan dalam rangka ingin mempengaruhi ya belief mereka ya. Karena ya itu benar. Keren. Dan itu ditegaskan betul di risetmu ya berarti. Iya, kita tidak ingin mempengaruhi belief. Ada nggak pertanyaan dari penguji soal itu? Ya itu maksudnya cultural sensitivity ya. Karena yang sejauh ini kan yang ada itu nurture and effect baru ke social aspek ya, sympathy, empathy ya, we have already know about that one ya. Cuman bagaimana itu attach sampai ke religion aspek gitu.
bagaimana ketika ada azan kemudian mereka ya ikut menghargai, bagaimana mereka itu akhirnya halal haram. Nggak bisa langsung ini nggak boleh, ini nggak boleh, gitu. Dan kita nggak mungkin memberikan mereka ayat karena mereka nggak tidak ini kan tidak mengerti. Tidak mengerti. Jadi kita awali pembelajaran itu mungkin melihat dari aspek sosiologisnya dulu atau aspek kesehatan. Misalnya kita bicara halal haram tadi ya. Jadi in a sequence. Jadi tidak bisa langsung menurut ayat ini tidak boleh, nggak kayak gitu. Jadi dimulai dari kalau dari segi kesehatan misalnya babi itu seperti apa, kandungannya apa. Karena kan orang-orang sekarang juga berpikirnya secara logis ya. Ya kita lihat dari pemikiran yang logis dulu, sekuensinya seperti apa, tidak hitam putih. Lalu mereka akan mengambil value dari itu sendiri dan ya harapannya nanti bisa membedakan gitu. Mana yang appropriate buat temennya yang beragama Islam. Kalau ada satu warung, nah di situ cuman ada daging babi aja ya, sate babi aja. Terus gimana apa kamu tetap akan makan di situ sementara temenmu itu yang non muslim jelas-jelas dia nggak boleh. Ya. Berarti ada contoh kasus semacam itu di atau konsep sodako misalnya. Kita nggak bisa sodako adalah bukan gitu lagi karena mereka sudah pembelajar dewasa ya. Kita berikan aja contoh di UAD itu kalau puasa kan ada pemberian takjil gratis ya. Mereka sampai berduyun-duyun. Nah, kita tunjukkan itu bahwa di Islam itu kemampuan berbagi itu ada tinggi. Dan itu ada ayatnya juga. Tapi mungkin ayat itu bagi mereka sebatas mereka tahu saja ya. Tapi kita juga punya pedomannya. Gitu. Iya. Dan mungkin mahasiswa dari Cina gitu yang mengaku diri sebagai sosialis komunis gitu ya akan melihat wah ternyata Islam itu sudah mengajarkan berbagi beratus-ratus tahun sebelum Karl Marx bilang gitu kan. Mereka ngomong nggak punya tiap manusia tuh nggak punya hak pribadi kemudian harus didistribusikan secara adil. Sementara di Islam kan sudah ratusan tahun lalu gitu, gimana yang mampu itu harus membantu yang miskin dan sebagainya. Dan terus gitu terang pas mengimplementasikan model itu ya di kelas Cina, itu saya juga banyak belajar dari mereka gitu. Apa budaya-budaya yang beririsan yang bisa kita pelajari juga dari mereka. Mereka juga mengunjungi tempat yang mereka percayai itu sebagai tempat yang suci, kemudian mereka beribadah di situ gitu. Dirimu wawancara dengan mahasiswa Tiongkok berapa? Kalau subjek tapi cukup intens ya maksudnya. Iya, ya itu yang saya bilang tadi. Jadi pas ambil data itu kebetulan pas pandemi. Bayangan saya kan saya bisa ngambil data dalam suasana luring ya. Tapi ternyata itu pandemi hadir. Kemudian satu-satunya cara adalah ya dengan switch ke daring tadi. Kita pakai media VOOV itu kayak Zoom juga sebenarnya, tapi hanya dipakai oleh khusus di China ya. Mereka memang punya khusus itu. Kemudian mereka dikumpulkan dalam satu kelas oleh gurunya di sana. Kayak Zoom lah ya. Ya, gitu. Kemudian saya di layar FGD diskusi. Ada juga bantuan dari beberapa dosen yang memang studi di sana ya. Mengajar mahasiswa asing itu sebelumnya ya. Oke. Ada 3 kelas yang waktu itu diambil. 3 kelas itu 2 kelas dari bahasa Indonesia, 1 kelas dari ekonomi. Dan ternyata 3 kelas itu juga punya karakteristik yang berbeda. Bagi mereka yang sudah pernah ke Indonesia atau sudah pernah belajar Indonesia, dengan mudah kita lebih mudah masuk gitu ya. Materi intercultural itu lebih mudah masuk. Dan bahasa, dari segi bahasa juga nggak ada kendala. Tapi yang baru semester 1 di Fakultas Ekonomi itu kaget. Itu dari segi bahasa aja kita harus struggling dulu. Mereka kan hanya bisa Mandarin aja. Jadi kuesioner itu berarti dirimu harus bisa Mandarin. Iya, tak translate tuh. Ditranslate dalam bahasa Mandarin waktu itu. Terus dikirim ke mereka. Harusnya dirimu main ke Malioboro tuh, ke warung obat belajar di situ sama penjual. Habis ini. Belajar bahasa Cina dulu. Oke. Yang Eropa ada nggak?
Eropa dari Ya, mana? itu bagian dari tindak lanjut atau nanti misalnya ada teman-teman dari peneliti lain ya. Kemarin kita batasi hanya dari satu nation aja dan satu religion. Nanti ke depan mungkin ada banyak yang bisa diteliti dari negara lain ya. Yang Iya, banyak itu banget nih. ya, yang itu mungkin sangat dekat dengan kita aja. Misalnya mana? Papua, Papua Nugini atau ya yang dekat-dekat dengan kita itu mungkin persamaannya lebih banyak ya. Iya. Ya. Atau ya meluas lagi ke Eropa misalnya tadi. Dirimu bisa jadi profesor di bidang itu deh kayaknya kan, cakupannya masih, kuenya tuh masih luas banget tuh untuk dikaji itu. Nah, praksisnya nanti itu masuk ke dalam mata kuliah, dibuat mata kuliah sendiri atau ini menjadi misalnya nih dalam mata kuliah apa terus ada part-part yang harus praktekkan dari pelitaanmu atau apa nih besok apa? Ya, itu sudah masuk ke ranah policy ya. Artinya kalau itu policy dari universitas, kemarin kita tawarkan itu ke UMY. Saya juga ke kantor urusan internasional UMY, bertemu WR1-nya UMY, ke UAD juga wawancara dengan rektor, bertemu dengan kantor urusan internasional gitu dan menawarkan program itu. Ketika itu nanti dimasukkan dalam mata kuliah, artinya akan banyak efeknya, misalnya dari segi pembiayaan, dari segi SKS kan semua harus menyesuaikan ya, masuk ke kurikulum dan lain sebagainya. Tapi bukan tidak mungkin, mungkin saja bisa. Karena sekarang kan mahasiswa asing itu juga mengambil mata kuliah AIK kan. Cuman tidak wajib. Jadi kayak misalnya tahsin itu mereka wajib ikut tapi bukan wajib lulus. Kalau kata Pak Rahmadi ya sekedar untuk tahu. Tapi ya hal-hal yang sifatnya masih normatif tadi, seperti mengurus visa kayak gimana, tempat tinggal di sini kayak gimana, tapi belum sampai menyentuh ke sisi-sisi religi tadi. Values ya, lebih ya, ke values ya. Nilai-nilai. Kalau misalnya memang akan dimasukkan dalam mata kuliah, nah itu kita tawarkan lagi ke universitas ya, apakah itu bagian dari kebijakan UNIF. Tapi kalaupun tidak, itu bisa jadi salah satu program bridging mungkin ya. Iya, bridging kan kalau kita mau keluar negeri aja semacam itu kan, misalnya. Saya kuliah di Australia nih kan harus ada sekian waktu kita tinggal di suatu tempat sekian bulan untuk memastikan kita memahami Australia gitu kan, ibaratnya gitu kan. Kalaupun itu tidak masuk di mata kuliah misalnya tidak memungkinkan karena kan kalau itu masuk kan akan berakibat pada beberapa kurikulum yang ada di UAD ya. Mungkin kita bisa bentuk satu pusat studi yang itu di situ isinya ada berbagai macam gitu ya, ada ahli agamanya mungkin dari LPSI, nanti ada ahli sosiolognya, mungkin nanti ada ahli bahasanya. Nah di situ bisa kita adakan diskusi keagamaan yang itu mungkin akan memunculkan banyak hal-hal baru atau banyak topik-topik baru atau membuat mahasiswa itu, kalau di UMY mungkin ada American Corner, di UAD ada itu mungkin bisa jadi salah satu untuk menjaga sustainability supaya program pengenalan interculture itu tetap ada. Siapa sih tokoh pemikir yang membidani pandangan topik pelitaanmu ini? Teori Babonia lah gitu, master grand theory kalau istilahmu sering bilang. Grand theory ya. Kalau grand theory yang saya pakai intercultural itu ada 3. Jadi ada Dierdorf, ada Lidicott, ada juga Birem. Kalau yang model pembelajarannya itu kita pakai Bruce Joyce. Jadi ada 4 itu. Model pembelajaran. Oke, ngobrolin Bruce Joyce-nya setelah iklan satu ini. Ada yang baru nih di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Bidik Podcast. Bidik Podcast adalah akronim dari bincang-bincang pendidikan. Jadi podcast ini kita akan membahas hal tentang pendidikan, terutama yang ada di program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Kalian bisa tonton podcast kita di Spotify, PBI UAD, atau di YouTube Pendidikan Bahasa Inggris UAD. Jangan lupa tonton terus ya. Oke, kembali lagi di Bidik Podcast. Kita masih bersama Mbak Ezi. Ezi Historia. Bukan ya? Bukan. Oke. Oke, sekarang ke proses kreatifnya. Kalau kita berkarya proses kreatif tuh. Apa tantangannya ketika mengerjakan disertasi ini?
Mbak Ezi? Ya, tantangannya satu karena COVID yang pertama. Oke. Itu betul-betul tidak ada di dalam rencana, sungguh-sungguh betul-betul di luar prediksi ya. Saat mau ambil data, kemudian COVID itu hadir, akhirnya kita harus bisa mencari solusi bagaimana supaya tetap bisa mengambil data, tapi di masa pandemi. Sementara subjek itu adalah international student, dan itu posisi mereka sudah ditarik kembali lagi ke negaranya. Nah itu mungkin tantangan yang paling, menurut saya waktu itu paling agak berat dipikirkan gitu. Iya juga ya. Iya. Bener-bener pas pandemi Ya, mulai, pas pandemi mulai, dirimu mulai penelitian ya. Iya, dan Waduh. konsep awal kan itu konsep luring ya. Jadi meskipun kalau VR sebenarnya juga malah bermanfaat untuk konsep daring dua-duanya, tapi malah konsep daring itu lebih ditekankan karena mereka bisa download di HP gitu program outernya tadi. Oh, Kita dirimu kirim. sampai pakai bikin Iya, sistem. bikin apa application, Iya, aplikasi. aplikasi di Google, Iya. di Play Store. Di Play Store, dan itu for free untuk di-download, kemudian bisa kita kirimkan linknya ke mahasiswa asing yang tidak ada di Indonesia misalnya. Kemudian mereka bisa download sendiri. Isinya apa tuh? Isinya apa aja? Isinya itu ada 10 topik. Jadi mereka diberikan problem base ya, problem base gitu, beberapa kasus yang mereka temui ketika ada perbedaan bahasa maupun perbedaan kultur tadi. Lalu mereka memilih seperti game gitu, memilih A atau B gitu, mana yang benar gitu. Video VR-nya juga di situ. VR-nya juga di situ Oh ya. gitu. VR-nya juga. Ada video yang bisa dibuka terus. Iya, gitu-gitu. iya. Oh, Mereka seperti bermain game gitu, seperti mereka ada dalam suasana, misalnya ada suasana penyembelihan hewan kurban untuk masyarakat Islam, untuk komunitas Islam. Nah, mereka seperti apa? Kemudian ada forum, kemudian di rapat itu kok duduknya laki-laki dan perempuan kok dipisah misalnya. Kan ada Nah, tuh itu forum yang betul. misalnya rapat gitu, oh yang bapak-bapak di kiri, kemudian mereka harus bersikap seperti apa. Jadi hal-hal yang mereka akan betul-betul temui gitu ketika mereka nanti kuliah di sini gitu. Ya akan menjadi ya pembeda dengan kalau mereka kuliah di universitas tidak di bawah tadi ya institusi Muslim, institusi Islam ya. Waduh. Dirimu sudah mengawali zaman metaverse lebih dulu berarti sebelum Mark Zuckerberg ya. Kemarin itu karena gini, apa ya teknologi yang mau dipakai ya gitu. Terus ada satu teman dari elektro ya, mungkin saya sebut aja Mas Adi di sini. Kalau untuk pembuatan VR saya tidak membuatnya sendiri karena memang bukan bidang saya kan. Bidang saya kan bahasa. Oke. Jadi untuk VR-nya itu pure Pak Adi dari elektronika yang mengembangkan. Terus isinya itu dari saya. Jadi mahasiswa yang mengisi suaranya, gamesnya harus seperti apa, pilihan-pilihan, nah itu semua dari saya. Termasuk tag videonya. Teks videonya, narasi yang ada di situ, ayat-ayat yang ditampilkan di situ itu Dirimu yang ya mencari isinya ya? dari saya. Oke, menarik. Nggak lama kalau VR itu pengembangannya around 2 bulan ya. 2 bulan. Ya lama lah itu. Iya, kalau Pak Yuda nanti mau buat Skripsi mereka sebulan pada jadi. Terus selain aplikasi di Play Store apa lagi, Mbak? Apa nih? ya tadi itu Buku. VR, buku, handbook, kemudian buku pedoman. Oke. Itu rencana yang mau ini ya ISBN kan ya supaya bisa dihakikan dan Oh jadi bisa hak tuh milik, lewat ya. saya. Iya, ke depan. Oke, menarik sekali itu, Mbak. Terus gini, banyak teman-teman yang ambil PhD apa S3 itu mengatakan S3 itu seperti perjalanan spiritual gitu. Tiba-tiba orang tuh bisa melompat apa sisi rohaninya ketika S3 dan mengerjakan disertasi. Apakah itu terjadi pada dirimu? Iya kayaknya. Apa jadi puasa Senin Kemis atau apa Ya, gitu? apa ya? Ya lebih jadi terkondisikan gitu ya. Jadi nanti kalau nggak selesai gimana ya? Nanti kalau beasiswanya habis gimana ya? Oke. Nanti kalau ya banyak ini ya. Karena kita dulu kan targetnya 3 tahun Iya. selesai ya. Tapi kemudian karena beasiswa kan kalau dari Dikti kan hanya 3 tahun loh. Tapi terus ya itu pandemi datang. Jadi Jadi 4 lebih ya tadi berubahnya mungkin karena kondisi yang memaksa kita berubah tadi ya.
Tapi biasanya kalau ketemu teman-teman lagi S3 lagi sulit tuh ini mereka lebih banyak apa kutip-kutip kata-kata bijak itu terjadi dirimu nggak? Jadi mendadak bijak. Iya gitu kan apa storynya isinya kata-kata bijak padahal itu buat dirinya sendiri gitu. Itu terjadi pada dirimu nggak? Salah satu pengaruh itu mau curhat tapi kok sama siapa ya? Akhirnya udah curhat di status aja pakai kata-kata bijak tadi. Itu banyak terjadi di manusia-manusia saat ini dan it's okay ya nggak apa-apa. Tapi mungkin ada juga PSD yang Baik-baik saja ya ya. baik-baik saja ya. Nah dirimu termasuk yang mana tuh? Yang tidak baik-baik saja. Karena ada juga teman-teman yang 3 tahun selesai gitu kan artinya memang Advance ya. Mereka advance, bekerja keras banget ya. Ya, Bekerja yang termasuk keras. yang tidak begitu advance. Itu promoter advisor ya. Iya, Apa istilahnya? promotor co-promotor. Itu siapa saja itu? Promotornya Prof Margono, Prof Margono MA Hum, itu beliau WR1-nya UNY. WR1-nya UNY. Iya, iya. Beliau juga banyak bicara tentang cultural sensitivity, cultural awareness dan sebagainya. Yang co-promotor itu Profesor Abdul Mukti, beliau sekretaris umumnya Muhammadiyah. Berarti kemarin pas ujian terbuka datang beliau? Waktu itu dijadwalkan hadir karena kan itu ujian tuh mundur sampai 3 kali. Karena kan ini perpindahan ya, transisi bukan. Okay. Jadi saya itu ujian yang pertama, tester pertama untuk luring. Setelah daring. Nah, jadi kemarin kalau tuh terjadi klaster ujian terbuka itu dirimu. ini di tester bisa nggak mungkin nggak? Nah, Prof Mukti itu awal pas yang tanggal 18 bisa hadir. Oke, Mbak saya jadwalkan hadir. Kemudian tanggal 22, kemudian tanggal 23 dan akhirnya tanggal 25. Kan beliau baru pulang dari luar negeri. Jadi mungkin harus menjaga juga ya ini apa. Akhirnya ya diputuskan H-1 diputuskan oke Mbak saya hibrid gitu. Beliau dari Iya. Nih, mungkin mahasiswa banyak penonton tuh banyak yang pengen tahu bedanya promotor sama co-promotor itu apa? Tugas mereka tuh apa sih? Oh gitu ya. Apa ya kalau waktu itu sih karena keilmuan backgroundnya dari bahasa ya ilmu pendidikan bahasa untuk kebahasaan untuk kebahasaan kemudian isi itu Prof Margono sebagai promotor, tapi konten yang sifatnya tadi keislaman, Muhammadiyah karena Prof Mukti lebih kompeten di bidang itu dan memang beliau juga banyak berdiskusi tentang multicultural kemudian intercultural jadi isi yang bersifat itu tadi lebih ke beliau saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Iya. Promotor dan co-promotor. Jadi ada 2. Iya ada 2 di UNJ. Terus yang uji terbuka kok jadi banyak tuh gimana? Itu mereka tuh siapa saja? Apa namanya apa istilahnya tuh? Jadi kalau di disertasi itu nanti di ruangan itu ada 6 orang Pak Yuda. 6 orang itu ketua. Promotor, co-promotor, co-promotor. Terus yang lain-lain itu adalah penguji. Pengujinya 2 aja. Pengujinya itu dari internal dan eksternal. Internal itu masih internal kampus. UNY ya. Yang satu eksternalnya dari luar. Pak Yuda bisa ambil dari mana aja. Tapi itu terserah. Kalau kemarin yang saya diuji atau saya rekomendasi dari Pak WR1 ya, siapa ini sebaiknya yang menguji saya dan topik saya tentang ini gitu. Terus beliau memberikan rekomendasi Prof Karno aja dari Universitas Tidar Magelang. Ya, jadi yang eksternal saya ambil Pak Karno itu. Kalau yang lainnya itu dosen-dosen dari zaman S1 dulu. Jadi orang UNY. Orang UNY. Oke. Itu ya mungkin banyak yang nggak paham itu kalau belum mengalami ujian tertutup dan terbuka S3 itu ini harus ada 6 orang itu harus ada dalam 6 orang. ruangannya. Terus selain ujian terbuka berarti ada ujian tertutup tuh? Ada. Jadi kalau di UNY di angkatan saya itu ada 5 ujian. Wow. Jadi milestone-nya itu dari kita kuliah dulu, tatap muka dulu kayak anak S1 itu. Kuliah tatap muka, kemudian seminar proposal. Kemudian habis seminar proposal itu apa? Kompre? Ya, kompre itu apa? Dulu kompre itu ya menanyakan hasil yang sudah kita pelajari selama kuliah itu. Diberi pertanyaan. Tulis atau? Dulu saya tertulis tangan. Terus nanti kompre lulus atau enggak baru. Itu bisa enggak lulus kompre? Bisa.
Tapi biasanya kalau yang nggak lulus tuh karena ini sih apa dideteksi plagiat ya. Kalau yang secara ini Iya. jadi plagiatnya itu kan kalau nggak salah harus 20% ya di bawah. Tapi bentuknya paper gitu dong berarti. Iya. Jawabannya. Oke. Kalau ada yang tulis tangan, ada beberapa prodi mengambil kebijakan beda-beda ya di UNI itu. Nggak tahu, ada yang tulis tangan untuk menghindari tadi plagiarisme tadi. Ada yang diketik. Gawat kalau aku sampai itu, Mbak. Tulisan tanganku jelek banget. Jadi aku pas SD tuh sama guruku diomong tulisannya kayak ceker ayam. Pas SMA lagi musim gempa tuh, habis gempa Jogja disebut kayak seismograf. Nah pas kuliah untungnya kan udah zaman laptop tuh, aman. Gawat lah tulisanku jelek. Selamatkan Iya. ya. Gitu. Iya. Itu ujian kompre. Kompre, terus kelayakan. Kelayakan itu kita udah ngambil data, udah diolah. proposal udah selesai lah ya. Sudah selesai. Udah mulai pengambilan Sempro data. tadi proposal, terus kompre, kemudian apa saya kebalik ya, kompre dulu baru semprov ya. Kompre dulu baru semprov, Iya, maaf semprov. ya. Kompre, semprov, Semprov, kelayakan, tertutup, terbuka. Kalau di UNY kalau punya 2 skopus tidak harus terbuka. Itu pilihan. Jadi sebenarnya kan selesainya di tertutup itu ya. Cuman Sekarang kan udah selesai. Nilai kan udah di situ ya diambil. Iya, cuman kan kadang ada beberapa kebijakan ya. Ya itu tadi salah satunya kalau tidak punya skopus, 2 skopus kan di UNY masih syarat itu sebagai lulus. Skopusnya namamu sendiri atau? Nah itu. Skopusnya nama kita tapi dengan Menyertakan. promotor dan co-promotor. Iya, karena bagaimanapun beliau kan ikut serta Iya, dalam iya. penelitian kita gitu kan. Oke. Terus bedanya ujian tertutup sama terbuka apa? Apakah pertanyaan yang diajukan tuh sama atau apa? Apa beda? Beberapa sama tapi kemarin saya kok kebanyakan beda ya, makanya agak ya tapi biasanya sama. Jadi sifat terbuka itu kan hanya kalau bahasa Jawanya apa ngepiake gitu ya. Semuanya sudah selesai di tertutup sebenarnya. Walimahan kalau nikah. Ya, resepsi gitu ya. Resepsi. Dan durasi waktunya juga tidak selama ketika tertutup ya. Pas tertutup berapa jam? Pas tertutup itu dari jam 9 sampai jam sekitar 12-an. Kalau kemarin kan 3 jam. ya. Ya ampun. 3 jam. Ujian skripsi sejam aja udah lama banget ini. 3 jam. Ya, karena yang Menguji bertanya juga kan 6. 6 ya. Kalau di skripsi kan cuma 2. Iya sih. Oke, ujian terbuka. Terus ujian terbuka itu kan lumayan tuh kayaknya ya, karena kayak ini kan kayak hajatan tuh. Ada makan gitu-gitu ya. Snack tuh. Enggak sampai makan berat. Karena di bawah jam 11 tuh. Di bawah jam 12. Sengaja tuh ya, biar nggak sampai jam makan siang. Kalau makan siang harus siapin makan siang. Iya. Tapi itu lumayan juga, Mbak, biayanya. Dari segi apa? Tergantung ya sebenarnya besar dan tidak itu kita Promovinda yang menentukan. Kalau misalnya yang diundang hanya 10 juga nggak jadi masalah. 20 nggak jadi masalah. Jadi besar kecil itu tergantung pada kita mau seperti apa. Tergantung kemampuan. Iya. Bahkan nggak dikasih snack juga sebenarnya nggak apa-apa. Iya, itu bukan ini ya, bukan yang wajib ain. Ayo gitu. wajib main. Oke. Iya. Jadi dirimu nanti titelnya Titelnya dokter kalau ya? Indonesia itu ya dokter. dokter. Iya. Ini udah resmi nih dia. Soalnya aku kan admin website tuh. Begitu dirimu ujian tuh langsung tak ganti Dr. Fauzia. Ini masih ya kalau resmi atau kalau di S3 itu nggak ada yudisium ya. Jadi Iya langsung aja kan. iya, Berarti setelah langsung. ujian kan sudah Iya, dokter. beda dengan S1 dan ya beda dengan jenjang S1. Kira-kira kapan mau profesor? Belum kepikiran. Tapi dirimu kita sebagai pengajar dosen kan harus wajib punya impian itu ya. Iya, iya. Dirimu punya impian itu kira-kira kapan? Belum Dari ya, sekarang? belum kepikir ke situ malah. Oh gitu ya. Iya, ikuti aja lah. Ikuti air yang mengalir. Tapi dirimu sepakat nggak sih kalau semua dosen tuh harus punya cita-cita jadi profesor? Ya kalau jenjang pendidikan yang bisa kita capai di kita bekerja di pendidikan ya. Ya memang itu yang paling tinggi ya. Ya sebaiknya memang sampai ke situ untuk Harus punya mimpi. ya kan bukan hanya untuk universitas ya. Ya universitas memang mengharapkan kita semua sampai ke profesor. Bangsa dan negara juga kan? Iya, pengembangan diri. Ya. Oke. Ya mudah-mudahan. Profesor, dokter.
Hajah Fauzia. Amin. Itu Namamu doa kan semua pendek ya? banget. Namamu tuh lebih pendek dari namaku. Namaku Prayuda masih. Iya. Dirimu Fauzia. Tok. Oh, nggak ada mahribinya ya? Nggak ada. Oh, Itu Prayuda cuman Mahribi. sok-sokan biar kelihatan good boy aja zaman dulu. Iya. Gitu kadang-kadang mahasiswa tuh masih nulis tuh Prayuda Maghribi. Oh mereka ini. Nah soal nama itu kok bisa sependek itu ceritanya gimana? Mbak? Nggak tahu ya. Padahal Dirimu nama- dibully kan? Kayak aku namanya dibully nih pasti. Padahal Kok ini kan Prayuda bukan tok anak gitu? produk lama ya. Kita kan angkatan 82, Iya, 83 gitu kan. nggak Kok bisa lama-lama. namanya pendek-pendek gitu? Nggak tahu juga ya. Nama-nama adik-adikku tuh panjang-panjang juga padahal. Jadi cuman dirimu tok. Berapa bersaudara sih? 3. Curiga jangan-jangan aku bukan anak. Nggak tahu, jadi banyak cerita. Kalau dulu di SD itu sebenarnya kan nama di belakang itu ada Rahmantinya. Yang adik cewek itu juga ada Rahmantinya. Jadi Fajar Rahmanti, Fauzia Soeharto. Rahmanti Ya, awalnya ada ya? Fauzia Rahmanti. Sama SD itu. Jadi semua berkas-berkas itu kayak ulangan apa itu masih. Terus pas mau kelulusan itu Di itu ijazah hilang? dipanggil sama ini wali. Mbak, ini ternyata di aktanya itu hanya Fauzia aja. Silakan mau ngurus ke apa sih namanya kalau di sini tuh kayak Dukcapil, Dukcapil atau apa gitu. Tapi mungkin dulu bapak ibu juga udah nggak ini ya. Ribet Alah, udah lah ribet. Nah akhirnya sejak SMP lah itu pakai Fauzia. Namanya di diskon ya. Tapi Fauzia. ada itu Fajar Rahmanti, Soeharto, Faisal. Nama bapak itu nggak ada. Kalau ada nggak? Ada semua. Ih, perlu ditanyakan jangan-jangan dirimu. Mana foto ini ya? Yang lain tuh ada nama bapak semua. Yang nomor 3 ada, yang nomor 2 Fajar Rahmanti. Yang almarhum itu Fajar Rahmanti. Yang ada nama bapak yang terakhir. Yang terakhir. Oh. Mungkin karena cowok ya. Karena cowok mungkin. Ya. Nanti Fauzia. coba tak cari. Aku seneng sih. Artefak yang ada. Ada yang punya nama lebih pendek dari saya gitu. Dari aku. Oke. Iya. Dirimu lahir di Jogja, Mbak? Lahir Lahir besar di di Jogja. Jogja. Orang tua orang mana? Orang tua aslinya bapak itu dari Purworejo. Purworejonya kecamatan Purworejonya Purwodadi. Purworejo apa Purwodadi? Jadi Purwodadi itu bagian dari Purworejo. Oh, kecamatan Purwodadi. Kirain Pak Rifa itu kan. Oh beda, kalau Pak Rifa itu kan Grobogan. Grobogan kan ibu kotanya Purwodadi. Oh, Dirimu masih baru tahu kan? Aku juga baru tahu kemarin. Ternyata Grobogan itu kabupaten, Purwodadi adalah ibu kota dari Grobogan. Oh. Selama ini aku ngira kan dia kabupaten yang berbeda kan. Dirimu juga ngira gitu kan? iya. Iya. Gitu. Itu pokoknya yang arah ke Kebumen itu. Oh, Iya itu. berarti udah mulai agak ngapak gitu nggak? Ngapak banget. Oh, Ngapak. berarti Perembun itu daerah. Iya, Berarti udah ngapak bapak. Iya ngapak. Walaupun Purworejo, Iya. tapi sudah ngapak. Tapi kan udah lama di Jogja ya, jadi mungkin udah. Ya dan gini biasanya kayak saya itu kan, saya kan orang Cilacap. Dan kebanyakan anak-anak Banyumasan, anak-anak ngapak itu merasa insecure dengan kengapakannya. Sehingga kita berkuliah di Jogja itu mereka akan ngomong seperti Mataraman, Mataraman gitu. Iya sih, enggak sih? Oh gitu ya, kayak Mataram ya. Karena dan mereka agak ketakutan kalau sampai ngomong bahasa ngapak. Kenapa ya? Padahal kan itu identity ya. Iya, itu banyak terjadi itu kan. Bisa tuh diteliti. Kenapa jadi tidak menggunakan? Karena biasanya dibully kami tuh. Kalau saya sih bodo amat, tapi begitu saya ketemu teman-teman yang Banyumasan ya aku ngomong aja, nggak peduli orang dengerin apa gitu. Kecuali ketemu orang yang bahasa Jawanya dialek Mataraman ya saya memakai itu bukan apa-apa daripada dia ketawa TV gitu kan, untuk efektivitas saja daripada nanti dia ngomong Mataraman aku jawab ngapak. Terus dia ketawa-tawa malah emosi saya. Jadi lebih baik mengikuti ini. Tapi itu banyak terjadi tuh. Jadi Tapi bisa mendeteksi nggak? Oh ini orang bisa. ngapak gitu. Nah, sebelum dia ngomong banyak dari apanya gitu. Kalau dia masih di Jogja setahunan, di bawah 2 tahun tuh masih kelihatan nada-nadanya gitu ya. Bisa ya. Yang susah itu kalau di atas 5 tahun. Cuman yang nggak akan bisa hilang itu ketika dia ngomong loro sama loro. Nah ini. Dua itu apa? Loro. Sakit itu apa? Loro. Oh. Orang di ini fonetik and fonologi nih jadinya nih. Jadi di dialek Banyumasan itu kan dialek ngapak itu kan cuman satu fonim O. Vowelnya. Vowel O itu cuma satu. Nah di Jawa
Mataraman itu kan ada Banyak. O sama O, ada dua macam. Jadi fonimnya beda emang dan ini ya walau aku jamin nih puluhan tahun orang di Jogja pun dia akan tidak menguasai ini. Makanya aku untuk mengefektivitas biasanya kalau sudah menyebut itu aku mix switch ya, code switching ya. Switch ke bahasa Indonesia. Karena susah banget itu bedain antara loro sama loro. Lidahnya udah. Dan ketika ngomong itu pasti nggak salah paham nih yang biar gitu pasti. Karena itu yang nggak mungkin hilang. Aku jamin. Mungkin bapaknya jenengan juga agak sulit tuh melafalkan loro sama loro itu mungkin agak susah. Loro. Nah, itu susah. Itu kan vowel yang beda kalau dalam bahasa Jawa dialek Mataraman. Kalau Banyumasan itu kan lara itu sakit, loro itu ini kan. Oh, lara itu sakit. Sakit, loro itu 2. Loro itu malah 2 ya? Loro. Nah, di sini kan loro itu sakit kalau di Jawa, Duanya di apa? Jogja. Loro. Nah, itu. Oh, ya blunder di situ ya. Susah kan? Jadi itu untuk mendeteksi itu di situ. Oke. Jadi fonimnya memang beda tuh. Phonetics and phonology Apalagi kalau jadinya. udah masuk di kalimat ya, ngomong di kalimat gitu. Iya. Jadi, yang mana tadi yang maksudnya? Kayak bedain orang Jawa sama bukan Jawa kan ketika ngomong wedi apa wedi. Wedi. Yang orang bukan kayak si Arifin tuh masih wedi gitu kan Mas. Batok. Nah, gitu lah ya. Oke. wedi gitu kan. Nah, itu kan bapak. Kalau ibu orang mana? Oh, ibu orang Medari, tahu Medari? Medari itu Sleman, jadi arah ke Magelang itu. GKBI tahu nggak dulu? Dulu pabrik Aku baru kain. denger malah tuh Medari itu. Oh, ya itu. Orang Jogja asli tapi ya. Ya Sleman itu. Oh, malah aku baru denger tuh Medari. Bapak kan profesor, gimana? Enggak, belum profesor. Dokter. UNY. Berarti dirimu dulu teman mainnya Anies Baswedan. Beda generasi. Tapi Beda. Anies Baswedan juga anaknya dosen UNY kan? Iya, Bu Aliyah itu dulu temannya ini, Bapak di ngerjain jurnal apa gitu, Prof Aliyah. Tapi dirimu nggak pernah. Selisihnya usahanya juga jauh. Iya, selisihnya jauh ya. Iya. Gimana rasanya jadi anak dosen zaman itu? Ya apa ya? Ya karena kalau di komplek itu kan semuanya Di jadi perumahan kebetulan ya di perumahan UNY itu ya teman-temannya dari zaman kuliah, kemudian bekerja, kemudian beranak pinak, berkeluarga ya. Jadi sudah taunya itu dari muda sebenarnya. Jadi ya udah sama kenal dari lama di perumahan itu ya. Satu kotak gitu kan. Dosen elektro, kemudian sini mesin, sini ya satu ini. Bapak kotak. dosen apa? Elektro. Kenapa dirimu nggak masuk elektro? Nggak tertarik yang hitung-hitung tuh. Angka-angka tuh nggak ini kayaknya. Nggak cocok. Tapi dulu studinya di luar negeri Bapak berarti? Dulu iya S2 S3-nya. Terus dirimu keluar negeri dong, keren dong? Dulu itu ya karena dulu ini ya mungkin kondisi keluarga dan lain sebagainya. Kan kalau mengajak keluarga memang butuh banyak Biaya. pertimbangan ya. Akhirnya waktu itu ya ditinggal lama ibu itu. Jadi sekitar berapa tahun ya? 2 + 4 tahun gitu. Iya. Tapi tiap tahun mudik gitu Bapak? Tiap tahun enggak juga, bahkan ada yang nomor 2 itu pas bapak pulang itu enggak mau digendong, enggak betul-betul enggak kenal itu siapa gitu. Jadi, tapi dirimu melihat momen itu? Iya, adikku yang kedua itu enggak mau digendong, itu siapa gitu. Itu siapa gitu. Terus kalau ibu pas mau lahiran gitu teman-temannya bapak kan yang datang, ini bapaknya yang mana, semuanya datang. Karena bapaknya di luar negeri kan, enggak ada yang ini. Tapi karena kedekatannya itu ya, jadi teman-teman itu dekat itu memang dari zaman kuliah gitu. Teman-temannya Bapak? Iya, ya satu komplek itu dekatnya dari kayak Circle. Pak Yuda misalnya ya. Circle-nya gitu ya? Iya, Pak Yuda, Pak Hendra, Pak Arum, Pak Cipto itu kan dari kuliah ya taunya. Purani gitu. Mereka dosen-dosen saya. Jadi ya sudah ini di kampus mana tuh di Amerikanya? Dulu di Houston. Houston. Iya. Bukan Boston, Houston.
Iya di Houston. Berarti S2 dan S3 nyambung di sana. Iya. Wah, luar biasa banget. Sayang dirimu nggak ikut ke sana, kan keren, Pak. Iya ya itu karena dulu kondisi ekonomi juga belum stabil ya. Maksudnya Tapi dosen zaman dulu nggak semakmur sekarang mungkin ya? emang sekarang makmur ya. Enggak juga sih, biasa aja. Ya tau lah dosen tuh ya hitam di atas putih sama ya. Iya. Maksudnya dari zaman dulu sampai sekarang sama aja. Bukunya sak dus duitnya sak sen gitu. Sama aja. Kan keren kalau dirimu pernah di Amerika atau dirimu lahir di Amerika kan keren tuh aktenya tuh. Aktenya keren. Lahirnya di Indonesia. Tapi Bapak masih aktif mengajar sampai sekarang. Masih tahun depan insya Allah pensiun. Karena kan kalau di UNY ada NIDK itu ya. Sebenarnya pensiunnya udah dari 5 tahun yang lalu, tapi kan terus Ketika beliau diberi usia 65 NIDK itu ya. ya. Karena mungkin di sana juga banyak SDM yang belum selesai kuliahnya. Jadi harus ngerewangi Masih dulu. ya harus ngerewangi. Tapi juga udah nggak banyak SKS-nya. Saya juga udah nggak Tapi masih bantu-bantu sehat, Pak? aja. Masih. Alhamdulillah. Ibu juga masih sehat. Masih alhamdulillah. Keren. Sip. Iya. Oke. Terakhir Mbak. Ini kan dirimu sudah S3 tuh bagi dosen tuh hutang, teman-teman ya. Jadi mereka kalau belum S3 seperti saya tuh masih hutang. Hutangnya besar gitu dan dosen yang masih S2 seperti saya itu hanya membebani institusi. Karena apa perhitungannya itu nanti dibaginya jadi banyak ya nggak sih Mbak? Iya. Jadi benar-benar S3 buat dosen itu adalah hutang yang harus ditunaikan. Dan itu perjuangannya tidak mudah gitu. Dan dirimu sudah mencapai itulah. Dengan perjuangan yang luar biasa. Nah kira-kira nih values hidupmu atau falsafah hidupmu selama ini yang kamu pegang itu apa sih? Apa ya? Iya semua orang punya waktunya sendiri-sendiri ya. Artinya kayak studi tadi. Studi itu ya kadang-kala harapan kita itu bisa tadi lulus tepat waktu, tapi ternyata banyak hal-hal di luar kendali kita yang nggak bisa kita antisipasi. Tapi kita yakin bahwa itu pasti ada sesuatu di balik itu ya, yang kita nggak tahu. Mungkin setelah kejadian itu terjadi baru kita, oh ternyata kayak gini ya, kemarin tuh kenapa nggak jadi ini tuh karena ini gitu. Jadi banyak hal-hal yang baru kita ketahui value-nya atau apa. Itu setelah itu juga ada. Gitu. Itu tuh pesan-pesan buat teman-teman yang masih muda-muda gitu ya. Iya. Pokoknya masalah itu ya harus dihadapi gitu ya. Iya, jadi kalau pesan dulu promotor, kalau ngerjakan disertasi itu ya dihadapi, dikerjakan, bukan dihindari gitu. Kadang-kadang kan kita juga kalau kok susah ya tak hindari aja, tapi kalau dihindari itu ya makin nggak selesai gitu. Kayak tadi ini pandemi datang, mahasiswa internasional di luar semua. Terus gimana kalau itu kita laptop ya udah ditutup terus nggak ini ya nggak selesai gitu masalahnya. Ternyata ada alternatif lain. Ternyata kalau banyak diskusi dengan orang, ketemu dengan orang kan, terus mungkin dari orang lain itu juga kita bisa dapat ini ya pencerahan. Oh iya harusnya gini aja gitu. Oke. Jadi itu values-nya teman-teman dari Miss Ezi ya, soal bagaimana pencapaiannya yang keren ini. Oke, terima kasih Mbak Ezi atas Pak kesediaannya Yuda, untuk datang di podcast kami. Sukses selalu podcastnya ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.